تعالى ونفعنا الله بعلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وأخذنا بصالح واهدنا إلى صراط مستقيم. Kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan matan Jawharah pada bicara ilmu usuluddin, al-mira'u munaza'atul ghairi fima yadda'i sawabahu awalau dhannan wa jidalu daf'ul abdi qasmahu an ifsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami qasmihi bi ghairi haqqin wa huwa muharram. Artinya bermula makna mira itu yaitu membantahi akan orang lain perkataan yang didakwanya akan benarnya, dan jika pada dan benarnya sekalipun. Dan makna jidal itu yaitu menolakkan hamba Allah akan orang yang membantai akan dia, daripada menyalahkan akan perkataan dengan dalil, padahal ia mengkasatkan membenarkan akan perkataannya, membatalkan akan perkataan orang yang membantahi akan dia dengan tiada sebenarnya, dan demikian itu haram. Ya. Jadi kitanya wajib terjaga dalam babah kitanya daripada mira, daripada jidal, daripada munakasyah pada kalam. Jadi dipegah oleh Syekh Abdul Mu'ti dalam syarah matan Jawharah dalam bidang ilmu usuluddin, dipegah oleh yang mana mira adalah tadawa urun lain. Tadakwa orang lain terhadap sesuatu yang didakwa betul, walaupun secara zan kepada betul. Ya, kita dakwa orang lain terhadap sesuatu masalah yang didakwa oleh orang yang betul katanya. Tadakwa tadi itu. Walaupun dalam anggapan goyan ada yang didakwa yang betul. Sedangkan jidal tatula itu dakwaan orang lain untuk tak perlah perkataan dengan hujjah yang tujuannya adalah untuk tak betul kalam roh tu dan tak baca kalam orang lain. Yang jidal tatula pendapat orang lain yang kasat kita untuk tak baca perkataan orangnya, dan kasat kita untuk tak betul abarah tu tak baca abagapnya jidal. Menyemirak kalian tak ada orang lain, tak ada sesuatu yang kau betul. Tak ada wal itu boleh dawal. Padahal batanya katanya betul, tak ada wal boleh dawal. Nah itu boleh gap yang hebat hayu. Makanya dalam agama mirak dan jidalnya gelah karena dapat menyakitkan hati orang lain. Karena timbul tu pakai biasa di dalam rapat. Menyabar orang lain kan mandum yang nasi itu abad tu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah al-mira' pemana. Jadi timbul perbezaan penafsiran antara mira' Imam Ghazali dengan yaitu Syekh Abdul Mu'ti. Menurut pendapat Imam Ghazali, al-mira'u ta'nun fil kalam min ghairi li'idhari khalalin fihi min ghairi an tartabita bihi gharadun siwa ta'khir ghairi wa idharu maziyatil
qiyasati wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaku bi izharil mazhabi wa taqririhi. Artinya bermula makna mira itu yaitu mencelakan akan perkataan orang yang lain karena hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu dengan tiada ada pertambatan dengan dia. Kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu dan menyatakan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Ya. Jadi makna mira menurut pendapat Imam Ghazali adalah kita tak penyata, tak cela perkataan orang lain. Tak cela perkataan orang lain karena kita untuk tak pedih cerdas orang yang di dalam mengungkapkan perkataan. Sedangkan waktu tak penyatakan itu cerdas perkataan orangnya hana hubungan pi. Hana hubungan apa pi antara orang yang pegah dengan antara orang yang pegah dengan yang pegah. Hana ka sambung. Manfaatkan tak ucapkannya untuk tak hina saja. Untuk tak hina orangnya. Dan untuk menyatakan bahawa dia bijaksana dan cerdik katanya. Jadi untuk tak pelahir, tak pedih bahawa dia cara bijaksana di dalam memutuskan satu masalah. Padahal hana tujuannya untuk tak hina kau, tak pep kau yang mirak. Dan makna jida itu iaitu ibarat daripada mirak yang takluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan jidalnya saban lagi mirak mah beda aja. Makna jidalnya tak nyatakan itu mazhab pendapat-pendapat. Dan menetapkan itu ucapan kitanya. Jadi mirak jidal dengan mirak kada saban sih. Man beda aja sagai jidalnya tak penyata itu pendapat-pendapat. Jadi kan sekedar pendapat ide-ide kitanya tapi tak terlip itu pendapat orang lain. Tapi tujuannya sama sih untuk menghina kau, untuk berpep kau. Dan makna munakasyah itu am daripada mirak dan jidal. Adapun munakasyah yang lebih umum daripada mirak dan jidal. Karena tiap-tiap daripada mirak dan jidal dinamakan munakasyah. Karena tiap-tiap daripada mirak dan jidal yang digunakan munakasyah. Dan sah makna munakasyah itu mengkasamah, yaitu membantah akan perkataan orang. Dan yang sahih makna munakasyah amdawa, tak bantah perkataan orang lain karena ia menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya. Maka itu tak bantah perkataan orang lain karena dia ingin tak tuntut hak dia ataupun untuk tak tuntut kebenaran. Teman kan munakasyah udahnya kita hanya tahu hak go, tapi dia ingin tak tuntut kebenaran daripada apa yang diucapkan oleh orang lain. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi SAW, Inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala ad-damul qasmi. Aladul qasmi. Inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala aladul qasmi. Artinya bahawa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu iaitu laki-laki yang mengingkari akan berbantah. Yang membanyakkan akan berbantah. Jadi sebegih-begih itu orang agam kepada Allah adalah orang yang galak dah, galak mendawa. Yang cukup bengih Allah. Cukup bengih Allah Ta'ala kepada orang yang galak mendawa. Baca-baca kadawa dia, baca-baca kadawa dia. Mempakir dia. Untuk orang yang cara untuk orang yang cara fikir, yang cerdik, yang ahli.
Dan ini menunjukkan akan berbantah dan berkelahi. Karena sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak karena mandum-mandum jindal, mirak, munakasah yang getam dalam syarak. Dan jika benar sekalipun walaupun ada dakwah-dakwah yang betul. Seperti sabda Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah, padahal yaitu batil, niscaya diperbuat baginya rumah dikelilingi surga. Jadi apabila kita tertinggal yaitu mirak, yang merupakan miraknya mubtil, hanagat, ini akan kebangun oleh Allah Ta'ala rumah dalam setinggi-tinggi surga. Itu hana galak dalam dakwah. Hana galak dalam pakai, tinggal. Na urang pakai, na urang dakwah. Ai nak daim gerak tu. Padahal ya tai pegang atas na betul. Atas na betul tapi dia minta pegah sim dakwah. Sim dakwah. Aku tak im gerak tu. Tak berada dalam dakwah dia. Dan akan kepegat dia Allah Ta'ala rumah dalam surga. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilu abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Artinya tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan mira' dan jidal, yakni meninggalkan ia akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada ia benar sekalipun. Jadi hanya sempurna dalam iman kita nyoba, sehingga tak tinggal mirak dan jidal, walaupun ada yang tak ada wadah yang betul gitu. Karena minta pegah yang betul sibuk ambeki. Ini lebih hebat tak tinggal. Yang baru kira-kira sempurna iman. Tengah pro dia berada dalam dakwah. Yang dalam dakwah dia ada pegah betul si bunga si impeki, bebu impeki. Yang lebih hebat tak tinggal. Yang baru kira kita iman, baru kita memiliki iman yang sempurna. Si kada depu, mi kada pegah betul si dawa bebu. Malai kita ulang kawan. Kau jadi punya tak pegah hati yang betulnya si dengar. Dengar dah hitam dawanya dia tak pegah. Nyo mana si kada depu punya tak pegah bang, mi tak pegah. Ngongnya si hidawa. Bahkan kena ngengke ya dawa. Ngengke ngelung ya dawa. Ada dia dah depu atanya salah. Ada yang dia pegah betul tapi kan dia orang yang betul rau. Anggap ada yang pegang yang betul. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, wala yang bagi ay yakhda'aka syaitanu wa yaqulu laka adhiril haqqa wala tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirul humqa ila syarri fi ma'radil khairi fala takun dhihkatan li syaitani fa innahu yaskaru bika fa inharuka al-haqqa hasanun ma'a may yaqbaluhu minka wa dhalika bitariqil nasihati fil khufyati la bitariqil mumarati walin nasihati sighatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa saratil fasihatan wa sara fasaduha aksara min salahiha. Artinya jangan
jangan seyogyanya bahwa memperdayakan akan dika oleh syaitan. Ya. Dan berkata, ia bagimu nyatakan olehmu akan kebenaranmu, dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu. Jadi dia baik tertipu, baik tertipu dengan godaan tipu daya syaitan. Memang syaitan ni pegah, agak pegah you. Atau yang kata pegah yang betul, tak pegah kita nampakkan kebenaran. Dah nampakkan kebenaran, baik lemah. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan, yang baik tak ikutnya. Masalah je apa? Dia tak menegakkan kebenaran. Kau betul ya? Dia orang enggak pegah hukum salah. Tak ada pelih dia, tak pegah si dawa ibu. Bega kata tinggal. Tapi syaitan pengaruh. Pengaruh kan. Yang yang dia pegah dia kata kan betul, yang tak pegah je kebenaran, baik lemah. Yang perkataan syaitan yang dipengaruhi kita untuk tak pegah kebenaran. Yang baik dah. Tak dengar perkataan syaitannya. Maka karena bahasanya syaitan itu selama-lamanya ia hendak menghilangkan orang yang kurang akal kepada kejahatan. Karena syaitannya selalu sampai-sampai je dipengaruhi orang yang kurang akal. Orang yang kurang akal dipengaruhi sampai untuk urut kepada kejahatan. Awak tidak dengar bajinya kamu betul ya? Betul. Tak pegah je kebenaran, walaupun kata lemah pegah je. Sehingga awak tidak pegah, awak tidak dengar apa syaitannya, mudah pegah tu kamu pakai. Jadi pengaruh menyalakan, mengitari orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan. Tak pegah kebenarannya kan kebaikan, tapi dihilang kitanya kepada kejahatan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan. Maka oleh karenanya baik tak pegat diri kita tempat permainan syaitan dan tempat kesukaan syaitan. Karena bahasanya syaitan itu memberanikan akan dikau, karena syaitan dipengaruh supaya dia berusaha untuk tak menyatakan kebenaran. Karena menyatakan akan kebenaran itu, yaitu jadi baik serta orang menerima daripadamu akan perkataan yang menyatakan kebenaran, dan orang terimanya kan cukup gad ya, cukup gad. Dan demikian itu dengan jalan memberi nasihat. Pada hakikatnya bukannya dengan jalan berbantah-bantah, dan bagi nasihat itu sirat, yakni perkataan yang lemah lembut dan berkendak dalamnya kepada perkataan yang halus. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya jadi nyata kejahatan dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Mungkin bancara supaya dia baik sampai dipengaruhi caranya adalah dengan cara tapi nasihat. Tergede dia orangnya dipegah pernah dipegah apa atas yang betul kan, yang cara haji. Itu tapi nasihat. Yang beda tu taklah bagi bagah-bagahan berapa. Hati-hati dia pegah apa, baik tu tak salah dia. Baik dengan jalan tak bantah. Dan dengan nasihatnya itu dengan perkataan yang lemah lembut, kan dengan apa yang keruh, dengan apa lemah lembut, memenyekan dengan lemah lembut, tak bantah ayu yang dapat mewakili kepada kejahatan. Yang le binasau karena hana gepegah dengan lemah lembut, langsung gebantah ayu. Padahal nak jalan lain. Waktunya sudah ada orang pegah hukum yang kengkal. Nak jalan lain bagi itu untuk tak sampaikan. Baik tak bantah aja, baik tak debat aja. Debatnya kan ayo kamu pakai. Mula dulu. Kamu pegah yang berukan gak ini hana gak le pakai karena jalan penyampaian salah. Padahal nak jalan lain untuk menyampaikan kebenaran itu dengan jalan nasihat. Dengan cara lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha